Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal tentang 3 hal yang jika 3 perkara ini ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi muslim atau manusia seutuhnya. Selama ini bagaimana? Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, selama ini kita sudah banyak dirampok oleh syahwat kita, dan puasa mengembalikan apa yang telah dirampok oleh syahwat itu kembali kepada kita sesungguhnya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, syahwat ini diilustrasikan oleh Ibnu Qayyim sebagai makhluk yang penuh dengan wajah kotor, suka merampok diri kita ini. Dan terapinya itu adalah puasa. Ketika kita berpuasa, maka semua yang telah diambil oleh syahwat itu dikembalikan kepada diri kita. Dan apa saja itu sesuai dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ini menjadi prinsip jamaah dimuliakan Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini melatih kita untuk hal itu. Di siang hari kita nggak berani bermaksiat kepada Allah. Mau makan minum melanggar aturan Allah, berani Pak? Tidak berani. Meskipun dibayar, diajak makan aja di kantor sama kru semuanya gratis, mau enggak nih Pak? Mau. Kenapa? Kita puasa. Tidak ada yang tahu. Udah sepakatlah, nanti kita diam-diaman habis makan, tidak perlu selfie ya, biar nggak ketahuan. Tidak berani kita. Kenapa? Allah Maha melihat. Subhanallah. Jadi orang beriman ini Pak adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, ibadah hanya untuk Allah, beramal karena Allah, bukan karena yang lain. Sekarang ini banyak orang sakit jiwa Pak. Sakit jiwa. Betul nggak nih Pak? Kita suka mengenal istilah apa nih? Healing. Ya. Makan-makan bareng namanya apa? Lagi healing. Jalan-jalan healing juga. Ke puncak healing juga. Goes, tidak tahu ini kata ajaib apa yang meringkas semua perkara dengan satu istilah healing. Ternyata saya baca healing ini adalah salah satu obat untuk mengobati sakit jiwa. Dengan nanti coba googling healing. Oh rupanya, tidak tahu ini guyonan, spontanitas, atau memang di bawah otak sadar kita ini semuanya sebenarnya sekarang ini sedang mengalami yang namanya sakit jiwa. Maka butuh yang disebut dengan healing. Dan healingnya orang beriman di puasa ini, subhanallah, dia tidak butuh pujian orang. Sekarang ini kan suka semuanya apa? Pamer, ya, suka pamer. Dan ini penyakit yang mendunia ini, Pak. Allahu Akbar, semuanya dipamerkan. Lagi umroh, sedang tawaf, Pak, pamer. Allahu Akbar. Harusnya sibuk berzikir kepada Allah. Sekarang ini sudah sibuk memamerkan semua yang dia kerjakan, bahkan urusan ibadah sekalipun. Dan puasa mengajarkan kepada kita bahwa tidak perlu ada orang yang tahu amal-amal ibadah yang kita lakukan
Cukup Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui. Tidak perlu ada pujian, tidak perlu ada sanjungan, tidak perlu ada saweran bintang gitu ya. Sekarang ini budayanya mengemis semua ini. Na'udzubillah min dzalik. Benar-benar sakit jiwa kita ini, dan puasa mengembalikan kejiwaan kita. Orang kalau sakit jiwa, Pak, itu bukan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang salah satu syarat mereka itu apa? Mendapatkan, melaksanakan syariat. Kalau nggak waras, Pak, nggak wajib sholat. Kita ini antara waras dan tidak waras. Waras semua nih Pak sekarang ya, sedang puasa. Ya, orang yang waras itu orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, ibadah hanya untuk Allah dan karena Allah. Bahkan ketika Allah memerintahkan sesuatu yang mubah, yang halal untuk ditinggalkan, kalau itu untuk Allah, demi Allah dan Allah ridha, kita lakukan. Gak boleh makan, minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Makanan ada, mampu kita beli, halal juga itu kan. Tapi karena Allah melarang itu, maka nggak pakai nanti, nggak pakai tapi, maka kita jadikan raditu billahi rabb. Ini orang yang waras itu Pak. Ayo kembalikan. Makanya ada bisikan-bisikan dari langit setiap malam. Wa ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang waras, ini waktu healing bagi kalian. Perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran, perbanyak sujud, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh. Ini waktu healingnya orang-orang beriman, waktu puasa. Ittaqillah, ittaqillah. Haitsuma kunta. Takutlah hanya kepada Allah, beramallah hanya untuk Allah. Tidak perlu lagi Pak pujian-pujian. Tidak butuh kita sanjungan-sanjungan, penghargaan manusia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, kata Nabi kepada Mu'adz, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kesalahan-kesalahanmu dengan al-hasanah, dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan ini akan menghapus seluruh kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Ini puasa kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan, siapa yang salat tarawih imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang lain, as-salawatul khams, salat yang lima waktu, al-jumu'atu ila al-jum'ah, antara Jumat satu ke Jumat berikutnya, wal Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Semua itu adalah sarana menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Betapa banyak kita ini sudah berdosa tapi lupa kita taubat sama Allah. Masa remaja masih ingat dosa kalian? Sudah dengan taubat satu persatu, lupa kita. Allah kasih ini Pak, sungai ibadah. Ada 3 sungai di dunia ini yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama sungai taubat. Taubat, istighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Yang kedua sungai musibah, ujian, gelisah, ketakutan, khawatir, bahkan sampai duri yang menancap di kaki kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah sungai ibadah. Kalau 3 sungai ini belum membersihkan dosa-dosa, masih ada 1 sungai di akhirat, yaitu sungai neraka. Na'udzubillah. Dan ini begitu dahsyat, yang menjadikan anak-anak ketika melihat kedahsyatan hari kiamat itu, al-wildan shiba, yang yaj'alul wildan shiba, anak-anak saking dahsyatnya hari kiamat, ngelihat kondisi itu langsung memutih rambutnya Pak, saking mengerikannya. Kalau jangan mau coba silakan ya, tapi janganlah sampai ini, na'udzubillah. Maka dengan apa Pak? Mari perbanyak ibadah dan Ramadan.
mengembalikan kepada kita kepercayaan diri. Ternyata qiyamul lail setiap malam tidak menjadikan kita sakit, ya, justru menyehatkan. Puasa setiap hari menyehatkan fisik, Pak. Subhanallah. Fisiknya sehat, jiwanya juga sehat, Pak. Kita ini sekarang mau tidak mau lama kelamaan dipaksa untuk mengakui tentang syariat puasa ini. Sekarang ini dunia kedokteran mengenal istilah fasting, ya Pak ya. Anda intermittent fasting yang gemuk-gemuk nih. Saya ketemu ada salah satu imam beda nih. Kok tambah muda sampean? Iya Ustaz, saya melakukan intermittent fasting. Berapa kok turun? 30 kilo. 30 kilo bisa turun. Dan bangga dengan penemuan itu, padahal Islam 15 abad yang lalu sudah mengenalkan kita tentang konsep yang baik yang wajib maupun sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, Masya Allah. Jiwanya sehat, ya, akalnya sehat, hatinya bersih, tidak butuh dengan pujian dan riya. Kemudian fisiknya sehat, bisa ibadah. Subhanallah. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Interaksi dengan sesama, dengan kawan, apalagi dengan istri dan anak, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Kita puasa, ada yang nantang-nantang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang nantang-nantang saat kamu puasa, katakan falyaqul inni shaim, aku sedang puasa. Tolong jangan diganggu dulu lah. Kalau mau nantang-nantang nanti habis buka aja lah, kira-kira begitu ya Pak. Nah, enggak juga, nanti kalau sudah buka enggak lupa. Jadi jangan dimuliakan Allah, ini akhlak. Dan orang itu yang ditunggu adalah akhlaknya, bukan akidahnya, bukan imannya, bukan ibadahnya. Dan kalau diundang di rumahnya Abah Syaukat, ayo ini jamaah rumahnya Abah Syaukat, apa? Lihat beliau sholat. Apa komentar? Buat apa kita dengan sholat kita lihat? Tidak mau datang kita ini, tidak butuh kita itu. Tapi kalau diundang aja kita, ada makan-makan nih. Pulang nanti semuanya dapat THR. Kira-kira datang semua nggak ke rumah Abah Syaukat? Datang ya, datang semua. Jadi orang itu yang ditunggu akhlaknya, jamaah dimuliakan Allah. Dan akhlak ini di dalam Islam itu diibaratkan seperti buah. Tu'ti ukulaha kulla hinin, ya. Setiap masa dia panen buahnya. Kalau ada nanam mangga kita ini 5 tahun tidak berbuah, masih kita tunggu ya. 6 tahun tidak berbuah lagi, mungkin 1 tahun lagi. 7 tahun tidak berbuah, diteruskan atau dipugar ini? Potong saja ini, ganti dengan bibit yang baru. Maka ketika ada orang ibadahnya bagus, akidahnya mungkin bagus, tapi kalau sama tetangga, sama kawan, kata-katanya kotor, kasar, ya, suka memancing emosi, ini tidak dibutuhkan di dalam Islam. Sehingga Nabi katakan, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta wal amal bihi, dan dia terus melakukan hal tersebut, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum. Puasanya orang seperti ini tidak dibutuhkan. Jadi akhlak ini penting ya Pak. Jangan suka marah ya Pak ya. Halo Pak, ditahan amarahnya Pak, yang sabar. Tidak perlu kita ini suka mengumpat, ya, mengadu domba, hasad, apalagi penyakit-penyakit akhlak yang buruk ini. Bersihkan dengan puasa, supaya puasa kita sah dan pahala serta keutamaan bisa kita dapatkan. Itulah 3 hal yang dimuliakan Allah, yang ini semua bisa kita kembalikan dengan terapi puasa Ramadan ini, dan ini adalah terapi yang paling cepat. Dan ketika 3-nya jika ada dalam diri kita, maka kita telah menjadi pribadi yang paripurna, pribadi yang bertakwa, akidahnya kuat, ibadahnya mantap, akhlaknya pun juga menawan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.